Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sahabat-sahabat mahasiswa semuanya, kita bertemu lagi dalam mata kuliah Hukum Tata Negara 2, dan pada kesempatan ini yang merupakan sesi ke-11, kita akan mendiskusikan tentang pemerintahan daerah. Jadi ini merupakan kelanjutan dari beberapa sesi sebelumnya, di mana pada sesi ke-10 sebelumnya kita bicara tentang sistem pengawasan atau sistem akuntabilitas di dalam struktur ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang pemerintahan daerah. Di dalam perkuliahan tentang pemerintahan daerah ini, kita akan mendiskusikan beberapa hal. Jadi yang pertama, kedudukan pemerintah daerah dalam struktur ketatanegaraan kita. Terus kemudian prinsip dan asas-asas pemerintahan daerah. Selanjutnya struktur pemerintahan daerah, dan yang terakhir tentang peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Berbicara tentang kedudukan pemerintahan daerah, itu kita harus pertama merujuk kepada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pasal tersebut mengatur bahwasannya negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini sangat penting norma pasal 1 ini, karena norma ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya bentuk negara Republik Indonesia. Kalau kita perhatikan dalam mata kuliah yang lain, terutama terkait dengan ilmu negara, bentuk dari sebuah negara itu akan mempengaruhi sistem pemerintahan. Jadi kalau bentuk negaranya adalah unitary atau negara kesatuan, maka sistem pemerintahannya itu dapat dipastikan sebenarnya lebih bersifat sentralistis. Pemerintah pusat memegang kontrol yang sangat besar terhadap penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan. Kedaulatan rakyat diserahkan atau didelegasikan kepada wakil rakyat, baik di legislatif maupun eksekutif, dan yang di tingkat eksekutif dalam negara kesatuan, kedaulatan itu diserahkan kepada pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ini berbeda jika bentuk negaranya adalah negara federal atau federasi. Maka nanti sistem pemerintahnya juga akan berbeda. Jadi pemerintah pusat itu tidak akan memiliki kontrol sebesar kontrol pemerintah pusat dalam negara kesatuan. Justru dalam negara yang berbentuk federasi itu pemerintahan daerah atau negara bagian itu yang sebenarnya memiliki wewenang yang sangat besar. Nah, kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah digariskan, sudah diatur bahwasannya negara Indonesia ini berbentuk republik dan merupakan sebuah negara kesatuan atau unitary state. Ya, apa arti dari norma pasal 1 ayat 1 ini? Yakni dengan jenis negara Indonesia sebagai negara kesatuan, maka kedaulatan tertinggi ada pada pemerintahan nasional, di pemerintahan di tingkat pusat sebenarnya. Yang kedua, penyerahan suatu kekuasaan atau wewenang kepada pemerintah
daerah itu hanya dapat dilaksanakan atas kuasa undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif Nasional. Jadi apa namanya pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah itu harus didasarkan pada undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pusat. Ini sebenarnya bisa menjelaskan kepada kita kenapa kemudian ada undang-undang pemerintahan Aceh, undang-undang otonomi khusus Papua dan sebagainya. Jadi di samping undang-undang pemerintahan daerah ya yang berlaku secara umum, jika ada pemberian wewenang-wewenang yang lebih kepada daerah-daerah tertentu, itu juga harus diatur melalui undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif dan pemerintah pusat, Badan Legislatif Nasional, DPR, dan pemerintah pusat. Itu konsekuensi dari negara kesatuan. Yang ketiga, tidak ada satuan pemerintah yang lebih rendah yang punya sifat stat atau negara. Jadi dalam negara kesatuan itu negara hanya satu yang direpresentasikan oleh pemerintahan nasional. Jadi pemerintah daerah itu bukan stat, bukan negara. Ya, jadi dengan demikian sebenarnya kita bisa pahami dari ketentuan pasal 1 ayat 1 ini bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara kesatuan, kedaulatan itu ada di pemerintah nasional, terus kemudian pemerintahan daerah atau daerah itu tidak memiliki sifat sebagai stat atau sebagai negara bagian. Bagaimana prinsip pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang dasar kita? Nah, kalau kita lihat prinsip pemerintahan daerah di dalam undang-undang dasar ini bisa kita bedakan antara prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, sebelum amandemen, dengan prinsip setelah amandemen. Sebelum amandemen ini terkait dengan pembentukan daerah atau prinsip kedaerahan itu diatur di dalam UUD 1945. Itu pertama bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil. Nah, ini kalau di setelah UUD 45 setelah perubahan itu tidak lagi menggunakan istilah daerah besar dan kecil, tetapi langsung menyebut daerah provinsi. Kemudian di setiap provinsi itu dibagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan sangat mendasar. Jadi yang pertama kalau di sini sebelum amandemen itu disebut bahwasanya Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil dan itu tidak terlihat struktur hierarkinya. Kalau setelah perubahan konstitusi itu terlihat struktur hierarkinya. Jadi negara kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, di mana setiap provinsi dibagi menjadi daerah kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, atau negara kesatuan, kemudian provinsi, terus di bawahnya kabupaten kota. Jadi kabupaten kota itu di bawah provinsi. Yang kedua, prinsip pemerintahan daerah sebelum amandemen konstitusi itu adalah prinsip demokrasi. Pemerintahan berdasarkan demokrasi sebagai proses pengambilan keputusan, kemudian membentuk di masing-masing daerah dibentuk perwakilan daerah. Nah, prinsip ini juga mengalami perubahan setelah amandemen konstitusi. Prinsip demokrasinya tetap ada, setiap pemerintah, tetapi norma pengaturannya berbeda. Jadi sama-sama diatur dalam konstitusi tentang lembaga perwakilan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu menggunakan prinsip demokrasi, tetapi di dalam UUD 45 pasca perubahan, pasca amandemen itu disebut secara lebih jelas dan tegas bahwasanya
setiap pemerintahan daerah itu dibentuk lembaga perwakilan DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Kemudian juga ada penambahan norma baru bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Meskipun di sini tidak diberikan makna yang lebih jelas dan lebih tegas, demokratis itu apa? Apakah dipilih secara langsung atau dipilih melalui sistem perwakilan? Tapi yang jelas di dalam UUD 1945 pasca perubahan itu ada pengaturan lebih detail tentang bagaimana cara pembentukan lembaga perwakilan di tingkat daerah, yakni melalui pemilu. Kemudian ada tambahan pengaturan tentang sistem pemilihan kepala daerah. Terus kemudian prinsip ketiga di sebelum amandemen itu ada penghormatan terhadap keaslian daerah, termasuk daerah yang bersifat khusus. Kemudian prinsip yang terakhir ada pemerintahan daerah administratif. Jadi sebagai pemerintahan daerah secara administratif itu dimaknai aparat pemerintah pusat di daerah. Nah, setelah perubahan ini ada penambahan beberapa norma baru terkait dengan otonomi daerah. Jadi setiap pemerintah daerah mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai urusan pemerintah pusat. Jadi ini penerapan prinsip pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi itu semakin dipertegas di dalam UUD 45 pasca perubahan. Penghormatan dan pengakuan terhadap keragaman daerah ini juga masih tetap dipertahankan. Berikutnya adalah asas-asas pemerintahan daerah. Jadi bagaimana asas pemerintahan daerah, ini baik secara teoritik maupun secara normatif yang diterapkan di Indonesia. Jadi karena kita negara kesatuan, maka asas pemerintahan daerahnya itu sebenarnya secara teoritik itu terbagi dua. Yang pertama itu yang sistemnya itu atau asasnya adalah sentralisasi. Jadi kendali pemerintahan itu dipusatkan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu hanya menjalankan instruksi dari pemerintah pusat. Di sisi lain, asas pemerintahan daerah di dalam negara kesatuan itu juga ada yang menggunakan asas desentralisasi. Jadi meskipun kekuasaan dan kedaulatan itu ada di tangan pemerintah nasional, tetapi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dapat pula diterapkan asas desentralisasi. Jadi ini sebenarnya hampir mirip dengan sistem pemerintahan daerah, tetapi yang membedakan antara sistem pemerintahan daerah di dalam negara yang menganut sistem federasi, itu pemerintah daerah benar-benar independen, benar-benar kuat posisinya dibandingkan dengan pemerintah pusat. Sedangkan di dalam asas pemerintahan daerah menggunakan asas desentralisasi di dalam negara kesatuan, itu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan yang besar, tetapi kewenangan itu diberikan oleh pusat kepada daerah. Nah, apa itu asas desentralisasi? Jadi asas pemerintahan daerah di Indonesia itu ada 3. Yang pertama asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan atau MIDI-PWIN. Asas desentralisasi itu apa? Secara teoritik desentralisasi itu dimaknai beragam, tetapi salah satu makna yang bisa dirujuk itu adalah the transfer of planning, decision making, and administrative authority from central government to its field organization, local administrative unit. Jadi pelimpahan wewenang untuk
melakukan perencanaan, pembuatan keputusan, dan wewenang-wewenang administratif lainnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu makna dari atau pengertian dari desentralisasi secara teoritis. Bagaimana makna desentralisasi secara normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kita punya 3 undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca reformasi. Itu yang pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 99 itu mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom. Ini saya warnai merah, penyerahan wewenang pemerintahan, untuk membandingkan perubahannya seiring dengan perubahan undang-undang. Di Undang-Undang 32 tahun 2004 itu masih menggunakan istilah penyerahan wewenang pemerintahan, tetapi ada penambahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Sedangkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini bergeser pengertian desentralisasi, tidak lagi menggunakan istilah penyerahan wewenang, tetapi penyerahan urusan pemerintahan. Jadi ada perubahan pendefinisian tentang desentralisasi dari awalnya dimaknai sebagai penyerahan wewenang pemerintahan menjadi penyerahan urusan pemerintahan. Ini memang sering menjadi perdebatan karena jika desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang, itu seakan-akan pemerintah pusat begitu menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah, maka dia kehilangan wewenang atau otoritas itu yang telah diserahkan pada pemerintahan daerah. Makanya kemudian di Undang-Undang 32 itu dipertegas bahwa penyerahan wewenangnya itu adalah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Jadi bukan wewenang dalam arti kedaulatan atau otoritas yang penuh. Gitu. Ini semakin berubah lagi, semakin dipertegas menjadi penyerahan urusan pemerintahan. Jadi yang sebenarnya dalam desentralisasi secara normatif itu yang diserahkan dari pusat ke daerah itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berikutnya adalah asas dekonsentrasi. Apa itu asas dekonsentrasi? Itu dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahnya guna melancarkan pekerjaan di dalam melaksanakan tugas dan pemerintahan. Jadi ini sedikit berbeda dengan desentralisasi. Kalau desentralisasi itu pemerintah pusat melimpahkan wewenang penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah. Jadi urusan-urusan pemerintahan sudah ditentukan untuk diserahkan kepada daerah itu sepenuhnya dilimpahkan tanggung jawabnya dan wewenangnya kepada pemerintah daerah. Tapi kalau dekonsentrasi ini sebenarnya pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sebenarnya masih menjadi wewenang pusat, tetapi kemudian dilimpahkan kepada daerah. Jadi kalau yang desentralisasi tadi itu yang dilimpahkan adalah wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang itu sudah ditentukan ABCDE. Kalau yang dekonsentrasi ini urusan pemerintahan sebenarnya menjadi wewenang pemerintah pusat, tetapi kemudian dikonsentrasikan. Jadi dilimpahkan wewenangnya untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Nah, secara normatif ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu mengatur bahwasannya dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.
Jadi dari norma pasal 1 angka 9 Undang-Undang 23 ini menjadi jelas bahwa dekonsentrasi itu yang dilimpahkan adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Nah, tetapi karena misalnya untuk mendorong pemerataan, mengefektifkan dan mengefisienkan proses penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka itu kemudian didekonsentrasikan kepada gubernur atau bupati wali kota, gitu, atau kepada instansi vertikal yang berada di wilayah-wilayah tertentu. Nah, di sisi lain secara normatif pengertian dekonsentrasi itu juga diatur dalam PP nomor 7 tahun 2008. Di PP ini sebenarnya masih menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang 32 tahun 2004 yang mengatur tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. PP ini masih eksis karena PP baru sebagai pelaksanaan Undang-Undang 23 tahun 2014 ini masih dalam proses penyiapan. Jadi di sini diatur atau didefinisikan dekonsentrasi itu sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat dalam hal ini kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, berdasarkan PP ini itu mayoritas itu untuk non fisik. Jadi untuk dekonsentrasi itu bentuknya adalah untuk program non fisik. Nah, tetapi kalau kita rujuk nanti di Undang-Undang 23 ini tidak ada pembedaan semacam itu. Jadi sifat dari dekonsentrasi ini ya sesuai dengan jenis-jenis urusan yang yang dilimpahkan. Jadi pembedaan antara dekonsentrasi dan tugas pembantuan itu tidak dilakukan berdasarkan programnya fisik atau non fisik. Tapi kalau di dalam PP nomor 7 itu untuk dekonsentrasi itu rata-rata atau mayoritas itu adalah untuk program non fisik. Nah, ini berbeda dengan tugas pembantuan. Itu kalau dalam PP nomor 7 tahun 2008 itu mayoritas adalah untuk program fisik. Nah, kalau tugas pembantuan itu di dalam Undang-Undang 23 itu didefinisikan sebagai penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Nah, di PP 7 tahun 2008 itu diatur bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari provinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Jadi tugas pembantuan ini murni sebenarnya bahasa sederhananya itu adalah minta tolong gitu ya, minta tolong dari pemerintahan, struktur pemerintahan yang lebih tinggi kepada struktur pemerintahan yang lebih rendah dengan kewajiban untuk pihak yang dimintai tolong itu untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan tata cara yang sudah ditetapkan dan kemudian harus menyampaikan laporan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan. Jadi itu perbedaan antara dekonsentrasi dengan tugas pembantuan. Dan sekali lagi kalau berdasarkan PP nomor 7 tahun 2008 itu yang untuk tugas pembantuan itu mayoritas adalah program fisik. Nah, selanjutnya adalah kedudukan pemerintahan daerah dalam konstruksi negara sesuai dengan UUD 1945 setelah amandemen. Itu sebagaimana tadi saya sampaikan di muka, itu bahwasannya negara kita itu adalah negara kesatuan. Oleh karena itu maka kedaulatan itu ada di tingkat pemerintah nasional. Dan dari sisi penyelenggaraan pemerintahan itu dipimpin oleh presiden. Presiden itu dibantu oleh menteri, kemudian
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Jadi kalau kita lihat strukturnya semacam ini. Jadi di bawah presiden sebagai pemimpin eksekutif itu ada kementerian dan seterusnya, kemudian ada pemerintah provinsi, kemudian ada pemerintah kabupaten kota. Ya, di tingkat daerah sendiri, struktur pemerintahnya sebagaimana diatur dalam konstitusi, itu di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu dibentuk lembaga perwakilan, kemudian ada legislatif, ya, kemudian ada eksekutif. Eksekutif itu kemudian di bawahnya ada sekretariat daerah yang membawai beberapa asisten daerah, ada asisten pembangunan, dan lain sebagainya. Kemudian ada badan-badan, ada inspektorat, ini termasuk perusahaan daerah. Kemudian di bawah bupati wali kota itu ada kecamatan dan ada desa. Sedangkan DPRD ini dibantu oleh sekretariat DPRD. Jadi kalau ini sekretariat daerah yang membantu eksekutif, sekretariat DPRD adalah membantu DPRD, membantu lembaga legislatif daerah. Yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan di tingkat daerah. Apa saja jenis peraturan perundang-undangan di tingkat daerah? Di tingkat daerah itu ada peraturan daerah yang jelas. Jadi peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif daerah bersama kepala daerah. Dan ini ada dua, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten Kota. Di samping peraturan daerah, ada peraturan kepala daerah. Ini peraturan yang dibentuk oleh kepala daerah, baik gubernur atau bupati atau wali kota, sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah. Kemudian di level bawahnya lagi adalah peraturan desa. Meskipun sekarang ini peraturan desa ini ketentuan yang lebih detailnya sudah diatur terpisah di dalam undang-undang desa. Jadi demikian sekilas tentang sistem pemerintahan daerah yang kita diskusikan dalam hukum mata kuliah hukum tata negara 2 ini. Dan tentunya ini merupakan sebuah pengantar gitu ya tentang sistem pemerintahan daerah ini, karena untuk mempelajari tentang pemerintahan daerah di program studi ilmu hukum itu nanti akan ada mata kuliah tersendiri, yakni mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Di situ kita akan kupas secara lebih mendalam tentang bagaimana kerangka hukum atau legal framework yang mengatur tentang pemerintahan daerah dengan berbagai problematikanya. Jadi hal yang lebih detail tentang pemerintahan daerah itu nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah hukum pemerintahan daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, dan jika ada pertanyaan silakan disampaikan di dalam kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.